Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafan Saprinawan dari kelas akuntansi keuangan B. Dengan nomor NPM 0523029311. Kali ini karena ada untuk tugas menjelaskan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan sama Pak Catur di kelas akuntansi. Jadi materi yang saya mau untuk presentasikan atau ini ekuitas pemegang saham, stockholder equity. Nah, latar belakang ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dan total aset perusahaannya. Dengan kata lain, pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi. Oleh karena itu, ekuitas atau equity juga sering disebut dengan aset bersih atau net asset dan aset yang dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas sebuah perusahaan dapat berasal dari penambahan modal penambahan modal dari pemilik atau investasi dari pemilik ataupun laba kegiatan usahanya. Ekuitas pemegang saham adalah utang perseroan terhadap para pemegang saham. Bentuk perseroannya. Perseroan adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha yang terpisah dari pemilik modalnya. Pengelolaannya juga diserahkan orang lain serta kemudahan menarik dan mengakumulasi modal. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya adalah sebagai berikut. 1. Perseroan sektor publik dimiliki oleh unit-unit pemerintah. 2. Perseroan sektor swasta non saham, etap, NMKM, dan B. Saham perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. B. Modal saham atau sistem saham. Modal saham adalah total dana yang dihimpun oleh perusahaan melalui penerbitan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Sistem saham merujuk pada mekanisme dan aturan terkait penerbitan, perdagangan, dan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan atau pasar modal. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh sejumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham terbitkan. Orang-orang yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dapat menjual sahamnya ke pihak lain setiap saat dengan harga yang tertentu tanpa harus meminta izin dari perusahaan atau pemegang saham lainnya. C. Kepentingan pemilik saham biasa common stock. Residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham preference stock, saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. D. Modal perseroan ekuitas pemegang saham atau stockholder equity terdiri atas 1. Modal saham kapital stok. 2. Tambahan modal di sektor adisional paid in capital. 3. Laba ditahan natural earning. 2 kategori utama yaitu modal saham dan tambahan modal di sektor merupakan modal atau di sektor kontribusi atau contributed capital atau paid capital. Modal di sektor adalah total jumlah yang disetorkan ke modal saham yang berasal dari pemegang saham.
Sedangkan laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan. Modal yang dikembangkan jika bisnis berjalan dengan menguntungkan. Saham biasa, saham dengan nilai nominal atau pari. Dan B, saham tanpa nilai nominal. Ini ya. Dan ini adalah contoh soalnya. Yang A itu PT Saputra menerbitkan 100 lembar saham. Nilai nominal 500 rupiah pada tanggal 2 Januari 2025 dijual 500 lembar saham dengan harga 850 secara tunai. Dan ini jurnalnya yang untuk contoh soal A. Debit kas 425.000 rupiah, dan kreditnya modal saham biasa 250.000 rupiah, dan agio saham biasa 175.000 rupiah. Dan ini contoh soal B. Saham tanpa nilai nominal. PT Jaya menerbitkan 10.000 lembar saham biasa namun tanpa nilai. Jika 500 lembar saham dijual dengan harga 1.100 rupiah. Dan jumlahnya pencatatannya debit kas 550.000 rupiah, dan kreditnya modal saham biasa 550.000 rupiah juga. Oke, lanjut. Dan ini ada contoh soal lagi. Saham terbitkan. Contoh soal. Ya benar sih contoh soal. Jadi bukan serta di sekuritas lain. Penjualan sum. Proprietary method. BT NSP menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal 100 rupiah dan 10.000 lembar saham preferen dengan nominal 500 rupiah. Total dana yang diperoleh 25 juta rupiah. Saham biasa memiliki nilai pasar 200 rupiah dan saham preferen 500 rupiah. Dan ini ada data Excelnya. Saham biasa kolom jumlah 100.000 per nilai, total persentase, saham persentase, alokasi, ada harga penerbitan, ada alokasi persen, jumlah saham biasa, saham preferen. Dan ini untuk jurnalnya debit kas 25 juta rupiah, kreditnya ada modal saham preferen dengan nominal 5 juta rupiah, kreditnya ada lagi modal saham biasa dengan nominal 10 juta rupiah. Kreditnya adalah agio saham preferen 2.775.000 rupiah, agio saham biasa 7.225.000 rupiah. Dan ini ada lagi juga contoh soal saham diterbitkan serta sekuritas lain penjualan sum. Ini bisa dilihat untuk contoh soal. Dan untuk jurnalnya debit kas 25 juta rupiah, kreditnya modal saham preferen 5 juta rupiah, modal saham biasa 10 juta rupiah, agio saham biasa 10 juta rupiah. Reakuisisi saham adalah penarikan kembali saham yang beredar dengan tujuan 1. Untuk efisiensi pajak dan transaksi pembagian dividen ke pemegang. 2. Untuk meningkatkan EPS dan ROE. 3. Untuk memberikan saham ke karyawan guna memenuhi kontrak kompensasi saham atau untuk keperluan merger. 4. Untuk mengurangi jumlah pemegang saham. 5. Untuk stabilitas harga saham di bursa efek pembelian saham treasury. Ada 2 metode pencatatan. 1. Metode biaya atau cost.
Saat dibeli, saham treasury dicatat sebagai cost atau harga perolehannya. Saat dijual kembali, saham treasury dicatat sebesar cost-nya. 1. Metode nilai pari. Saat beli, saham treasury dicatat sebesar nilai nominal dan agio saham di debit proporsional. Jika ada selisih lebih nilai beli di atas nilai EPC, selisih didebitkan ke nilai pari ditahan. Saat dijual kembali, pencatatannya sama dengan ketika emisi. Jika ada selisih nilai jual di atas nilai nominal, selisih dikreditkan ke rekening agio saham. Saham preference. Saham preference adalah saham yang dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preference atau istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Dan untuk contoh soal pita saham preference, PT GM menerbitkan 10.000 lembar saham preference dengan nilai nominal dengan 1.000 per lembar. Investor kembali saham tersebut dengan harga Rp1.200 per lembar. Untuk jurnal ini dan debit kas Rp12 juta, kredit modal saham dan agio saham Rp10 juta dan Rp2 juta. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. 1. Dividen tunai atau kas. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang berupa uang tunai. 2. Dividen properti. 3. Dividen dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan atau aset selain kas. 3. Dividen utang, janji tertulis untuk pembayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. 4. Dividen likuidasi. Dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. 5. Dividen saham, pembagian tambahan saham nambah kas. Dan untuk saham nih sebenarnya sih saya Vanza kan pernah sih investasi ke saham forex sebenarnya Pak. Walaupun saya tarik kembali sih soalnya ya karena situasinya lagi ada perang situasinya yang begini ya, globalisasi, ada perang Iran dengan Amerika, kilang minyak ditutup, harga tidak menentu sih, tidak cocok untuk investasi saham untuk saat ini lah. Ya kurangnya begitu, mohon maaf bila ada kata-kata yang bikin kata-kata kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafin. Kurangnya lebih mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.